Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Semoga selalu sehat dan bahagia di sana ya. Menyusul semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Malaysia, dan ini adalah kasus COVID per hari ini 14 Oktober 2020, yaitu sebanyak 660 kasus ya positif. Dengan kematian hari ini sebanyak 4 dan yang sembuh sebanyak 233. Tentu ini semakin mengkhawatirkan ya, karena dari hari ke hari sebanyak 500 ke atas selalu ya kasus positifnya. Maka pada hari ini akan segera diterapkan PKPB atau CMCO, Conditional Moving Control Order atau PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Akibat dari semakin merebaknya COVID-19 seperti pada gambar berikut, bisa kita lihat bersama bahwa per tanggal 13 Oktober kemarin di Sabah itu sebanyak 443 case, Selangor 76, Kedah 60, Pulau Pinang 23, Labuan, Persekutuan Labuan 19, Perak 16, Johor 10, Kuala Lumpur ada 10, Negeri Sembilan ada 2, dan Pahang ada 1. Dan ini memang cukup mengkhawatirkan karena totalnya sebanyak 660, dan ada juga yang meninggal sebanyak beberapa orang, saya lupa totalnya, tapi berapapun jumlah kematian walaupun hanya 1 itu sangat mengkhawatirkan bagi kerajaan negara Malaysia. Untuk itu, kita perintah kawalan pergerakan ini, maka beberapa hal yang harus kita patuhi terhadap peraturan yang dibuat oleh kerajaan, yang bisa disebut dengan SOP ya, Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur ini jangan sampai kita langgar, karena ini akan berakibat fatal untuk kita. Kita akan ditindak oleh kerajaan karena tidak mematuhi peraturan mereka. Berikut ini SOP yang dalam bentuk video yang dibagikan oleh kerajaan. Tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kerajaan yaitu antara lain pergerakan keluar masuk tidak dibenarkan. Keluar masuk maksudnya misalnya saya sekarang ada di Kuala Lumpur, tidak bisa keluar masuk seenaknya untuk ke arah Kelang misalnya, karena Kelang itu sudah masuk wilayah Selangor, ataupun Petaling Jaya yang sangat berbatasan dengan Kuala Lumpur itu juga dilarang. Kalau memang kita tidak ada urusan yang mendesak, kecuali ada beberapa kasus kecemasan seperti sakit dan pengurusan jenazah di luar daerah masih diperbolehkan, tetapi perlu membuat permohonan terlebih dahulu kepada PDRM. PDRM itu Polis Diraja Malaysia ya. Pekerja dibenarkan untuk lintas daerah ataupun negeri dengan syarat mempunyai pas pekerja yang sah atau surat kebenaran daripada majikan. Jadi buat teman-teman yang bekerja di luar wilayah tempat tinggalnya, misalnya kalian tinggal di Rawang tapi ingin bekerja di Shah Alam, maka harus membuat permohonan dulu dari majikannya, harus membuat surat bukti bahwa kita bekerja di tempat tersebut. Tapi kalau bekerjanya masih di wilayah yang sama, misalnya kalian tinggal di Kuala Lumpur, tapi bekerjanya juga masih di sekitar Kuala Lumpur, maka itu tidak masalah ya. Untuk teman-teman yang akan pulang ke luar negara dan akan berangkat ke bandara, itu juga harus mendapatkan surat kelulusan atau surat kebenaran dari PDRM. Jadi sesuai dengan tempat tinggal kalian, kalian cari lokasi atau kantor polisi terdekat dari tempat tinggal tersebut untuk meminta untuk dibuatkan surat
perjalanan untuk menuju ke Kuala Lumpur International Airport. Jadi kalian membuat surat tersebut agar bisa diizinkan untuk pergi ke bandara. Kalian harus juga menunjukkan tiket yang sudah dibeli tersebut. Untuk semua aktivitas perniagaan, eh, ekonomi dan industri masih boleh beroperasi ya. Jadi teman-teman yang bekerja di restoran, di toko-toko supermarket, minimarket masih boleh beroperasi. Itu tidak dilarang sama sekali, tapi tetap menjaga eh, aktivitas seperti menggunakan masker atau face shield. Lalu untuk yang membeli makanan juga sebaiknya menggunakan pengantaran atau dikirim menggunakan delivery makanan atau bisa juga dengan take away saja dibungkus istilahnya ya. Jika ingin memakan di tempat makan tersebut, maka tempat makan tersebut hanya untuk 2 orang saja satu meja dan berjarak. Lalu untuk pasar harian, operasi pasar harian adalah jam 6 pagi sampai jam 2 sore. Jadi buat teman-teman yang ingin belanja sayur-sayur segala macam, jangan sampai kesorean karena nanti sudah tutup. Kalau masih buka nanti biasanya akan dipaksa tutup oleh tugas ya. Untuk pasar borong dibuka dari jam 4 pagi sampai jam 2 sore saja. Lalu untuk operasi pasar tani, untuk pasar-pasar tani dibuka dari jam 6 sampai jam 12 siang saja. Dan untuk pasar malam itu hanya dibuka dari jam 4 sampai jam 10 malam. Untuk stasiun minyak atau pengisian bensin ataupun bahan bakar mobil, motor itu hanya dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi tidak 24 jam kecuali yang di tol-tol atau di lebuh raya, pom bensinnya, istilah kita pom bensin ya, atau di sini stasiun minyak, itu diperbolehkan untuk buka 24 jam. Adapun bus, LRT, kereta api, taksi masih diperbolehkan untuk beroperasi. Masih dibenarkan. Kolam renang sepertinya tidak dibenarkan ya, karena ini tidak tahu juga salahnya apa, tapi memang tidak dibenarkan untuk kolam renang, untuk berenang-berenang segala macam. Adapun untuk pendidikan, untuk sekolah tadika, pusat tahfiz dan pusat penjagaan anak-anak ditutup selama tempo ini. Jadi tempo ini adalah dari tanggal 14 sampai tanggal 27 ya, sampai tanggal 27 Oktober bulan ini. Jadi selama 2 minggu saja. Jadi kalau bisa ya sabar, sabar dulu. Nah, ini untuk bis masih terus beroperasi, tidak ada masalah, tetap jaga kesehatan. Dan untuk masjid itu maksimal hanya 6 orang saja yang diperbolehkan berjamaah di masjid. Oke, baik teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share informasi ke teman-teman yang lain. Siapa tahu informasi ini bermanfaat. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Silahkan di like. Buat yang tidak suka dengan video ini, untuk di dislike juga tidak apa-apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.